Polda Metro Jaya menangkap pelaku pemerasan terhadap seorang wanita dengan cara mengancam akan menyebarkan video dirinya dengan ibu korban yang tengah melakukan hubungan badan. Aksi pemerasan ini sering kali dilakukan pelaku untuk meminta uang kepada korban. Sebuah tangkapan layar yang dijadikan barang bukti oleh korban memperlihatkan pelaku berinisial AGP meminta sejumlah uang kepada korban. Karena tidak dibalas, pelaku kembali menghubungi korban sehari kemudian dan mulai memberikan ancaman kepada korban. 2 hari kemudian pelaku kembali mengancam korban akan menyebarkan video porno pelaku dengan ibu korban yang telah meninggal dunia apabila menolak permintaannya tersebut. Karena korban merasa diperas, dirinya pun melaporkan kasus tersebut ke Mapolda Metro Jaya. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, tim Opsnal Subdit Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap pelaku berinisial AGP di rumahnya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kasus pemerasan ini berawal pada saat korban menerima pesan WhatsApp dari pelaku yang berisi foto dan video porno antara pelaku dan ibu korban, disertai dengan pengancaman akan menyebarkan video dan foto tersebut apabila menolak memberikan uang senilai Rp1 juta. Karena takut, korban sempat mengirimkan uang beberapa kali kepada pelaku. Pelaku pun sempat menawarkan bersetubuh dengan korban apabila korban tidak memiliki uang. Selain menangkap pelaku, petugas juga menyita beberapa barang bukti, diantaranya 1 unit handphone, bukti transfer, percakapan WhatsApp, 1 buah video porno pelaku, dan beberapa foto asusila. Dari Jakarta Selatan, dan Henry Sajangbati, iNews melaporkan. Polisi meringkus pelaku pencurian dengan modus membantu korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penangkapan pelaku dramatis karena polisi harus turun ke rawa-rawa untuk mengejar pelaku yang melarikan diri. Sempat buron selama 2 bulan, Jatanras Polrestabes Makassar akhirnya berhasil meringkus ZA, pelaku pencurian dengan modus membantu korban kecelakaan lalu lintas di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis. Polisi yang melakukan pengejaran di Jalan Daeng Tata 3, Tamalate, Kota Makassar harus turun ke rawa-rawa untuk mengejar pelaku yang melarikan diri ke rawa yang gelap. Meski berusaha kabur dengan berenang, namun pelaku berhasil dikejar polisi. Pelaku kemudian dibawa dari tengah rawa ke tepian untuk selanjutnya dibawa ke Polrestabes Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Yang amankan adalah terduga pelaku pencurian di salah satu rumah sakit di Makassar. Ini untuk kronologis penangkapannya seperti apa? Kronologinya, sewaktu anggota melakukan penyelidikan, tiba-tiba anggota berpapasan dengan terduga pelaku. Kemudian pada saat akan diamankan, melihat jumlah anggota yang semakin banyak, sehingga terduga pelaku nekat untuk melarikan diri ke rawa-rawa yang ada di dekat tempat tersebut. Pelaku ZA melakukan pencurian dengan berpura-pura menolong korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Veteran Selatan 1 Juli 2024 lalu. Usai mengantar korban ke rumah sakit, pelaku meminta handphone korban dengan dalih untuk memfoto plat kendaraan yang menabrak korban. Saat mendapatkan handphone korban, pelaku kemudian meninggalkan korban di rumah sakit lalu kabur. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, misa agung dipimpin Paus Fransiskus di Gelora Bung Karno dan Stadion Madia dihadiri puluhan ribu umat Katolik dari seluruh Indonesia. Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri menyambut kedatangan pemimpin Gereja Katolik dunia itu di Stadion Madia. Misa agung di Gelora Bung Karno dan Stadion Madia dihadiri puluhan ribu umat Katolik dari seluruh Indonesia. Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri menyambut kedatangan Paus Fransiskus di Stadion Madia. Paus kemudian menuju Stadion Utama Gelora Bung Karno menggunakan mobil semi terbuka pindad maung sambil menyapa para umat. Misa kudus yang dipimpin pemimpin negara Vatikan sekaligus pemimpin umat Katolik dunia ini diikuti 90.000 umat Katolik dari seluruh Indonesia. Misa agung yang dimulai pukul 5 sore berlangsung selama 1 jam lebih. Misa agung juga dimeriahkan penampilan musisi ibu kota di akhir acara.
seperti Lyudra Ginting, Angel Peters, dan penampilan lagi medley daerah. Sementara suasana hikmat dan hening terasa saat umat Katolik mengikuti prosesi misa yang dipimpin Paus Fransiskus. Tidak sedikit umat Katolik yang hadir tak kuasa membendung haru. Misa Agung di GPK dijadwalkan menjadi kegiatan akhir Sri Paus di Indonesia. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, sebelum memimpin Misa Agung di GBK, Paus Fransiskus bersama rombongan tiba di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, bertemu dengan tokoh lintas agama. Bersama Imam Besar Masjid Istiqlal, Paus menandatangani deklarasi bersama untuk meneguhkan kerukunan umat beragama demi kemanusiaan. Kedatangan Paus Fransiskus disambut oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Nazaruddin Umar, serta diiringi musik marawis. Terlihat suasana kehangatan menyelimuti momen kebersamaan Paus Fransiskus bersama Imam Besar Istiqlal ini. Imam Nazaruddin memberikan penjelasan singkat kepada Paus terkait terowongan silaturahmi yang menjadi simbol dari toleransi beragama. Paus pun tak lupa memuji terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Masih bertempat di Masjid Istiqlal, Paus selalu menghadiri dialog lintas agama bersama sejumlah tokoh agama, khususnya Islam. Saya menyapa Imam Besar dan berterima kasih atas sambutannya yang disampaikan kepada saya, yang mengingatkan kita bahwa tempat ibadah dan berdoa ini juga merupakan rumah besar untuk umat manusia. Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik bersama Imam Besar Masjid Istiqlal, Nazaruddin Umar, juga menandatangani deklarasi bersama Istiqlal 2024 untuk meneguhkan kerumunan umat beragama untuk kemanusiaan. Isinya mengangkat kerukunan, kebersamaan, dan keberagaman. Pemirsa, kunjungan Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia ke Indonesia, menorehkan sejumlah cerita dan fakta menarik. Apa saja? Kita simak rangkuman berikut ini. Ya, Paus Fransiskus datang ke Indonesia menempuh perjalanan terpanjang seumur hidupnya. Tidak menggunakan jet pribadi, melainkan menggunakan pesawat komersial. Nah, setibanya di Jakarta, Paus menolak untuk naik mobil mewah dan justru memilih menggunakan mobil sipil yang biasa digunakan masyarakat Indonesia sehari-hari. Tak hanya itu, selama lawatannya di Indonesia, Paus Fransiskus tidak menginap di hotel mewah dan lebih memilih untuk menginap di Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Oke, selanjutnya, terkenal dengan kesederhanaannya, Paus Fransiskus mengenakan jam tangan sederhana yang diperkirakan seharga kurang lebih Rp100.000. Dalam perjalanannya, Paus yang selalu menyapa warga yang menyambutnya meriah, memberkati bayi 4 bulan yang ditemuinya di jalan. Berikutnya, ya, selain bertemu dengan umat dan rohaniawan Katolik, Paus Fransiskus juga mengunjungi Masjid Istiqlal untuk bertemu dengan tokoh lintas agama. Di momen ini, Paus juga melihat langsung terowongan silaturahmi, ikon toleransi antar umat beragama yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Ada momen mengharukan dalam kunjungan Paus ke Masjid Istiqlal, yaitu saat berpamitan, Imam Besar Masjid Istiqlal mencium kening Paus Fransiskus. Nah, gestur ini langsung direspon Paus dengan mencium tangan Imam Besar Masjid Istiqlal. Ya, kita ke selanjutnya. Selanjutnya, Paus memimpin Misa Akbar yang diikuti sekira 86.000 jemaat Katolik dari seluruh Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno dan juga Stadion Madia. Nah, jelang Misa, Paus menaiki kendaraan taktis buatan dalam negeri, yakni Maung, untuk menyapa jemaat Misa Akbar. Ya, pemirsa, fakta menarik yang tidak boleh ketinggalan, yakni Paus Fransiskus menyebut harta paling berharga di Indonesia bukanlah tambang emas, melainkan kerukunan. Dan demikian rangkuman fakta menarik selama kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Ya, pemirsa, Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau PBPOPSI mendukung penuh atlet Indonesia untuk berkancah di kejuaraan biliar internasional New Zealand.
Turnamen biliar bergengsi ini akan diikuti 3 atlet biliar terbaik nasional dan diharapkan dapat membawa nama Indonesia di kancah internasional. Tiga atlet biliar terbaik Indonesia akan unjuk gigi di ajang kejuaraan biliar dunia yang berlangsung di New Zealand pada tanggal 2 hingga 8 September 2024. Ketiganya akan bersaing di kelasnya masing-masing, yakni Silviana Lu bertarung di ajang Women World 9 Ball Championship, Rigel Aditya yang berlaga di World Junior 17 10 Ball Championship, serta Derin Asaku Sitorus yang bersaing di World Junior 19 10 Ball Championship. Ini pertama kali. Ada rasa gimana? Deg-degan nggak? Ya, deg-degan, pressure. Aku ingin banggain Indonesia dengan membawa medali emas dan juara 1 di New Zealand. Persiapan Derin yang udah pasti sih menjaga pola makan, tidur cukup, dan juga pastinya berdoa sama keluarga. Harapannya sih Derin sebenarnya minta ini aja doa dan dukung dari seluruh Indonesia agar bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Para atlet biliar yang mengikuti turnamen bergengsi ini mendapat dukungan penuh dari PB Popsi dan diharapkan bisa kembali menorehkan prestasi menjadi juara dunia. Di tahun 2023 untuk di U17 kita memenangkan atau mendapatkan prestasi yaitu juara dunia di under 17 yang diraih oleh Derin Asaku Sitorus. Maka di tahun 2024 ini Derin Asaku naik kelas menjadi U19. Para atlet nasional ini juga meminta doa dan dukungan dari masyarakat di seluruh Indonesia agar menjadi motivasi untuk mendapatkan hasil yang terbaik serta bisa mengibarkan bendera merah putih dalam ajang kejuaraan internasional. Dari Tangerang, Banten, Kevin Pakan, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi pilkada pemirsa. Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta mengumumkan bahwa 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta belum memenuhi persyaratan administrasi. Atas keputusan tersebut, KPU Jakarta memberikan waktu 3 hari ke depan untuk ketiga pasangan cagup-cawagup melakukan perbaikan. Oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta. Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta telah merampungkan penelitian persyaratan administrasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta tahun 2024. Hasilnya ketiga pasangan cagup-cawagup Jakarta dinyatakan belum memenuhi syarat. Di antaranya adalah surat keterangan tidak sedang dinyatakan pilot, tanda terima laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, surat tidak memiliki tunggakan pajak, pas foto, serta legalisir validasi akademik. Keputusan itu ditetapkan dalam pleno penetapan hasil penelitian administrasi calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dalam rapat pleno yang diikuti seluruh anggota KPU di Jakarta. Kami KPU menyampaikan hasil penelitian persyaratan administrasi kepada 3 bakal pasangan calon dan tim yang pada prinsipnya kami meminta mereka untuk melengkapi kembali berkas-berkas yang ada. Secara garis besar kami menyampaikan bahwa 3 pasangan calon masih belum memenuhi syarat dan harus melakukan perbaikan untuk 3 hari ke depan. Batas waktu kelengkapan berkas administrasi cagup-cawagup hingga 9 September mendatang. Selanjutnya penetapan pasangan calon pada 22 September dan pengundian nomor urut pasangan calon dilakukan 23 September 2024. Seperti diketahui pada Pilkada Jakarta tahun ini diikuti 3 pasangan calon, yakni Pramono Anung Rano Karno, Ridwan Kamil Suswono, dan Dharma Pongrekun Kun Wardana. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Bakal calon gubernur dan bakal wakil gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Rano Karno melakukan kunjungan ke mantan gubernur DKI Sutioso. Di kediaman gubernur DKI periode 1997 hingga 2007 itu, pasangan yang didukung penuh oleh PDI Perjuangan mengumumkan tim pemenangan mereka. Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung didampingi bakal calon wakilnya Rano Karno mengunjungi mantan gubernur DKI Sutioso di Jati Sepuna, Bekasi, Jawa Barat. Kedatangan Pramono dan Rano di kediaman pria yang biasa disapa Bang Yos itu dalam rangka silaturahmi sekaligus safari politik. Usai melakukan pertemuan, pasangan Pramono Anung Rano Karno langsung mengumumkan siapa saja yang akan menjadi tim pemenangannya di Pilkada Jakarta mendatang.
Saudara-saudara sekalian, Bang Yos ini memang legend untuk Jakarta. Beliau memimpin Jakarta dari tahun 97 sampai 2007. Peninggalannya banyak banget, termasuk Transjakarta, rumah susun, termasuk Giant Sea Wall, itu bukan hal yang baru. Salah satu penggagas utamanya adalah Bang Yos. Ketuanya adalah Cak Lontong. Nah, dia menjadi wakil ketua. Kenapa kita mau tempatkan di situ? Tentu nanti akan ada pembagian tugas, itu kan. Cuman jujur dia tidak menolak, tapi dia sampaikan masih ada WA-nya di saya. Ini Bang, saya masih ada di Cina dan saya baru pulang 4 Oktober. Sementara mantan Gubernur DKI Sutioso usai bertemu Pramono Anung Rano Karno menyampaikan pesan agar siapapun yang terpilih menjadi orang nomor 1 di DKI Jakarta selalu peduli dan mendengarkan suara rakyat. Sementara itu, dalam kunjungannya ke rumah Sutioso alias Bang Yos, bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung mengumumkan komedian Lis Artono alias Cak Lontong sebagai ketua tim pemenangan Pramono Anung Rano Karno. Pramono menyebut alasan pengumuman tim sesnya di rumah sekaligus museum Bang Yos lantaran jiwa petarung yang dimiliki Bang Yos. Cak Lontong dipilih sebagai ketua tim ses agar tercipta politik riang gembira namun tetap bekerja keras. Ketua tim pemenangannya pasti di luar dugaan semua, yaitu Cak Lontong. Karena kami ingin menyampaikan bahwa tim ini adalah tim yang bergembira ria tapi serius. Jadi Cak Lontong, nama Cak Lontong itu Cak Lontong Lis Hartono. Karena ini Bang Yos, pertanyaan ini berkali-kali ditanyakan. Siapa yang menjadi ketua tim pemenangannya? Dengan berbagai asumsi bahwa nama-nama yang ada nanti bisa dicek sebelumnya menjadi timnya siapa dan sebagainya. Yang jelas kami menampung nama-nama itu dengan penuh kesadaran dan ini adalah tim yang akan bekerja untuk pemenangan saya. Saya nggak usah dipanggil Bang, saya pakai Mas Pram aja sama Bang Dul. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil mendapat wejangan khusus saat sowan ke kediaman Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala di Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta. Pertemuan selama kurang lebih 1 jam ini berlangsung secara tertutup. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil mendapat wejangan khusus saat sowan ke kediaman Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala di Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta. Pertemuan selama kurang lebih 1 jam ini berlangsung secara tertutup. Usai pertemuan, RK mengungkapkan dirinya mendapat wejangan khusus dari JK terkait kunci keberhasilan memimpin Jakarta. Kunci keberhasilan membangun Jakarta bukan saja bisa mengatasi kemacetan dan banjir, juga mengatasi kekumuhan. Menurut RK, apa yang disampaikan JK juga menjadi prioritas dirinya. RK juga menganggap sosok JK seperti ayahnya yang sering memberikan wejangan dan arahan. Mantan Gubernur Jawa Barat itu akan merenungi wejangan JK yang nantinya akan menjadi program bersama calon Wakil Gubernur Jakarta Suswono. Itu yang akan jadi prioritas saya juga dan memang observasinya mengatakan salah satu ciri keberhasilan di Jakarta selain mengatasi kemacetan atau banjir adalah mengatasi kekumuhan. Dan mengatasi kekumuhan memang mayoritas adalah inovasi-inovasi arsitektural. Diketahui RK melakukan sejumlah kegiatan di Jakarta. Sebelumnya RK juga menyambangi rumah duka almarhum ekonom senior Faisal Basri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ekonom senior Universitas Indonesia dan Indef, Faisal Basri, meninggal dunia pada Kamis dini hari di Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta. Jenazah sosok yang tidak segan menyampaikan masukan kritis bagi pemerintah ini dimakamkan di TPU Menteng Pulo pada Kamis sore. Sejumlah tokoh datang melayat ke rumah duka ekonom senior Faisal Basri untuk mengucapkan belasungkawa kepada keluarga almarhum. Di antara tokoh yang datang ada Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, Wakil Menteri Keuangan, Suhasil Najara, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki, dan ex-Menteri ISDM Sudirman Said.
Para tokoh dan kerabat memberikan kesaksian terhadap sosok Faisal Basri yang dikenal sederhana dan idealis dengan prinsipnya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki mengaku sangat kehilangan atas berpulangnya Faisal Basri. Jimli menyebut almarhum merupakan sosok yang kerap berpendapat kritis dan transparan, terutama terkait masalah perekonomian di Indonesia. Banyak yang menjadi saksi di sini, ini orang baik ini. Dan sikapnya sangat kritis, tapi bicara dengan data dan terus terang orangnya. Nah, jadi kita kehilangan ini di saat negeri kita banyak masalah. Kita perlu suara-suara alternatif seperti yang selalu disuarakan oleh Pak Faisal Basri. Faisal Basri lahir di Bandung pada 6 November 1959. Beliau wafat meninggalkan seorang istri dan 3 anak. Faisal merupakan seorang akademisi dan dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia hingga akhir hayatnya. Pada tahun 1999 hingga 2003, Faisal Basri pernah menjabat sebagai rektor di STIE Perbanas. Selain itu, ia juga pernah menjadi Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional pada 1998 hingga 2000. Selamat jalan Bapak Faisal Basri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi seputar PON pemirsa. Laga perdana pertandingan sepak bola putri Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut dibuka pertandingan tim Jawa Barat melawan tim tuan rumah Sumatera Utara di Stadion Mini Deli Serdang, Sumatera Utara. Laga perdana ini tim tuan rumah ditumbangkan tim Jawa Barat dengan skor 3-1. Sejak peluit pertama dibunyikan, kedua kesebelasan langsung menampilkan permainan menyerang. Tim Jabar sempat mendapat kesulitan untuk menembus pertahanan lawan, namun akhirnya berhasil menciptakan gol di menit 23 melalui Indah Rosdilah Siti. Sumut yang tidak mau kalah sesekali mengeluarkan permainan keras, tetapi gol tidak dapat diciptakan hingga akhir babak pertama. Memasuki babak kedua, permainan tim sepak bola putri Jawa Barat langsung melakukan tekanan. Gol kedua Jabar tercipta lewat bunuh diri pemain belakang Sumut di menit ke-52. Di menit ke-82 tim Sumut mendapatkan hadiah penalti setelah pemain belakang tim Jabar melakukan pelanggaran. Kesempatan itu tidak disia-siakan tim Sumut hingga merubah kedudukan menjadi 2-1. Jelang pertandingan usai tim Jabar kembali menciptakan gol lewat hadiah penalti, hasil akhir pun berubah menjadi 3-1 untuk kemenangan tim Putri Jabar. Dan berikut perolehan medali sementara PON ke-21 Sumut Aceh. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pekan Olahraga Nasional ke-21 akan kembali dihelat di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara tahun ini. Kali ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif didapuk menjadi Wakil Ketua Pelaksana bidang pendampingan penyelenggaraan. Event nasional yang diadakan setiap 4 tahun sekali, yakni Pekan Olahraga Nasional atau PON, kembali digelar. Ajang olahraga nasional terbesar di Indonesia yang diikuti oleh seluruh provinsi di tanah air ini akan dihelat langsung di 2 provinsi berbeda, yaitu Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. PON 21 tahun ini menjadi momentum serta ajang promosi dari keindahan pariwisata dan ekonomi kreatif bagi Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Semoga dengan PON ini salah satu dampaknya adalah produk-produk aircraft dari Provinsi Aceh maupun Sumatera Utara itu akan terjadi peningkatan yang luar biasa. Dan tentu kita berharap juga ini pasti ada pergerakan dari wisatawan Nusantara. PON ke-21 Aceh Sumatera Utara akan dibuka pada 9 September 2024 di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh dan ditutup pada 20 September 2024 di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Ya pemirsa, MNC Media and Entertainment dan Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC resmi memperpanjang kontrak hak siar untuk periode 2025 hingga 2028.
Kolaborasi MNC dengan AFC sebagai bentuk komitmen untuk tetap memberikan tayangan sepak bola yang berkualitas bagi masyarakat. PT Media Nusantara Citra, MNC, Media dan Entertainment dan Konferensi Sepak Bola Asia atau AFC resmi melakukan kemitraan hak siar selama periode 2025-2028 di wilayah Indonesia, Papua Nugini, dan Timor Leste. MNC Media dan Entertainment secara resmi akan menyiarkan semua kompetisi timnas Indonesia di ajang AFC, termasuk AFC Asian Qualifiers, Road to 26, AFC Women's Asian Cup Australia 2026, AFC Asia Cup Saudi Arabia 2027, AFC U23, Asian Cup 2026-2028, dan kompetisi bergengsi AFC lainnya di level klub atau liga. MNC Group tentunya akan terus berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas dari tayangan sepak bola kami, dan kita harapkan tentunya bahwa prestasi daripada sepak bola Indonesia ke depannya akan semakin baik lagi. Target kami adalah secara konsisten menayangkan event-event sepak bola terbaik dan konsisten menayangkan di masa itu sampai dengan sekarang. Semua yang kita buat, semua yang kita selenggarakan tentunya buat kepentingan umum, buat kepentingan masyarakat umum. MNC Group tetap berdedikasi untuk menawarkan konten berkualitas tinggi kepada pemirsa dan penggemar sepak bola pada khususnya melalui platform MNC Media dan Entertainment, sekaligus menciptakan rasa kebersamaan dan antusiasme yang kuat. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Pemirsa, di hari kedua penyelenggaraan World Cyber Games 2024 yang digelar di ASBSD Tangerang dipadati pengunjung. Salah satu yang menjadi sasaran pengunjung adalah booth MNC Games and Animation. Beragam aktivitas dan game seru pun dapat dicoba secara gratis. Antusiasme pengunjung mulai anak-anak, remaja hingga dewasa di hari kedua gelaran acara World Cyber Games 2024 Festival di ASBSD Tangerang cukup tinggi. Berbagai macam aktivitas dan games gratis yang tersedia di dalam booth MNC Games dan Animation juga diserbu pengunjung. Tak hanya itu, Kiko dan Bima S, dua karakter ikonik yang diproduksi MNC Animation, turut hadir memeriahkan event WCG 2024. Dalam kesempatan ini, Direktur MNC Animasi dan ESI Waren Hariputra Tanu Sudibyo turut menjajal permainan Hammer Time di booth MNC Games and Animation. Cukup menakjubkan ya, untuk hari kedua ternyata crowd-nya sama banyaknya, bahkan lebih banyak dari kemarin. Benar-benar kita cukup bangga sih untuk dapat ikut dalam acara ini. Harapannya tentunya kita mau game-game lokal maupun IP-IP lokal kita selalu maju ya, bisa dibanggakan dan lebih maju dari negara-negara lain. MNC Animation juga memberikan kejutan baru yang akan segera dirilis, yakni 2 serial animasi terbaru. Titus The Detective akan rilis pada September 2024 di RCTI, serta Zana Whisper of the Volcano Isley yang akan tayang di bioskop seluruh Indonesia tahun depan. Tidak hanya itu, dalam waktu dekat MNC Animation juga akan meluncurkan komik dari serial animasi Bima yang hadir pada platform Klik akhir tahun ini. Dari Tangerang, Banten, Hadisti Arifah, Hoirudin, iNews melaporkan. Ya, masih informasi wisata, tapi kali ini wisata yang akan memacu adrenalin Anda. Saya ajak pemirsa mencoba wahana Katampel, sebuah permainan ala ketapel yang berada di Sungai Cijulang, Pangandaran, Jawa Barat. Langsung saja berikut liputannya. Sekarang kita udah ada di Cijulang Batu Karas. Betul di depan sekali. kita itu ada Sungai Cijulang ya. Nah, kita mau main apa? Kita pokoknya mau seseruan lah seperti biasa. Seperti biasa, betul sekali. Jadi tetap di Travel Addict tanpa batas. Asik juga kelihatannya ya Tradikers ya. Melompat ke dalam sungai dengan cara lain mirip main ketapel ini.
Keren nih, gas Bern, ayo turun, hihi. Udah deh, gue udah nggak tahan. Gue pengen coba. Hati ya, lu di situ di ujung. Gue yang loncatin. Terbang sekarang. Iya, lu yang terbang, gue yang loncatin. Yuk, latih Travel Addict tanpa batas. Pasti aja gue disuruh duluan. Ya udah, namanya ditantangin, gak ada takutnya lah. Gas. Yo! 3, 2, 1. Wah, gokil banget kan. Gila. Menegangkan banget, jadi detik-detik lo mau diterbangin tuh rasanya parah banget. Nah, sekarang giliran lo. Gue gak mau tahu lo mesti nyoba juga tuh terbang. Oke, siap guys. 3, 2, 1. Gak adil nih kalau gue doangan. Atia harus coba lagi juga lah. Tenang Bern, gue mah gak akan pernah nolak. Pasti gue jabanin. Ayo. Ya, siap, go. 1, 2, 3. Wah, tinggi banget. Waduh, sampai salto gue. Gue salto. Lord. Gokil. Ben, aman. Lo kok gak ada suaranya? Aduh, Tia. Gue ngalamin kecelakaan kecil nih. Lah, kenapa lo, Ben? Ntar dah pas di perahu gue jelasin. Sakit banget ini. Udah, walaupun gue lebam kita lanjut lah. Tetap di Travel Addict tanpa batas.